Halo semuanya, kembali lagi pada channel Berita Kripto. Kali ini saya akan menganalisis kembali Bitcoin, teman-teman, di mana Bitcoin merupakan induk dari semua koin-koin yang ada. Oke, mungkin belum banyak perubahan ya teman-teman di time frame waktu 1 bulan ataupun di 1 minggu, mungkin masih sama kurang lebih, masih di resisten area yang dari kemarin saya anggap cukup kuat di 30.500. Di situ cukup kuat. Oke. Kemarin sebenarnya sudah cukup bagus ya, mengalami kenaikan sampai 31.400 kurang lebih, dan sudah berhasil close di atas 30.500 dolar, tetapi harganya cenderung turun kembali dan meretest kembali support 30.500, dan sekarang masih berkutat di area tersebut, di mana itu dapat terlihat bahwa area tersebut memang sebuah area yang cukup berat untuk ditembus bagi Bitcoin. Oke, dari kita breakdown di time frame yang lebih kecil aja teman-teman ya, karena di time frame yang lebih besar belum ada perubahan yang signifikan, tetapi di time frame 4 jam ke bawah mungkin sudah terlihat sedikit perbedaan. Yang pertama adalah di mana di sini Bitcoin masih di atas EMA ya, seperti di sini, selayaknya di sini. Mungkin kita akan melihat skema yang cukup sama, bahwa Bitcoin akan mendekati garis-garis EMA ini untuk meretest support-supportnya, menguji support apakah support EMA ini dapat bertahan. Karena jika mulai masuk ke dalam area EMA itu akan cukup buruk untuk Bitcoin, karena ada indikasi akan mengalami penurunan jika sudah memasuki area EMA. Oke, kemudian itu dari 4 jam. Dari segi candle belum ada candle-candle yang cukup mengkhawatirkan. Coba kita lihat indikator lain di sini. Sepertinya sudah ada cukup tanda, di mana kita lihat satu yang pertama, MACD masih maksud saya sudah dead cross di sini ya teman-teman, dead cross dan mengalami sedikit penurunan, tapi belum menjadi patokan pasti ya teman-teman. Itu hanya indikasi awal untuk MACD karena kita lihat di time frame 4 jam. Oke, kemudian kita lihat RSI di time frame waktu 4 jam. Ini ada kenaikan ya teman-teman, higher high, membentuk higher high baru, dan di sini RSI sudah membentuk higher low yang baru dari topnya. Oke, jadi ini udah ada indikasi awal bahwa Bitcoin dalam time frame waktu 4 jam membentuk bearish divergence, dan itu adalah indikasi untuk mengalami penurunan. Oke, seperti itu. Kita lihat di 1 jam. 1 jam untuk RSI sama ya teman-teman, sudah terbentuk suatu bearish divergence kurang lebih. Oke, saya perkecil lagi. Kita lihat candlenya dulu. Mungkin mulai dari sini kita bisa membentuk suatu trend line karena sudah sedikit terlihat di sini teman-teman ya. Kita bisa tarik trendline di sini teman-teman. Untuk sebentar saya cari pasnya dulu. Oke, mungkin di sini teman-teman ya. Dan juga trendline ini kita bisa jadikan support atau patokan untuk Bitcoin saat ini, bahwa support ini cukup kuat di mana di sini sudah ada retest. Kemudian retest beberapa kali retest di sini 1 2 3 4 dan sekarang yang kelima. Nah, apakah dari sini akan mantul kembali untuk Bitcoin atau akan breakdown? Kita bikin kepastian support dan resistnya dulu. Oke. Kita bikin horizontal ray di sini. Saya anggap di sini sudah, kalau melewati dari harga di sini, ini udah breakdown ya. Tetapi saya buat lebih sedikit supaya memberikan apa namanya, error candle, dimana kadang sudah breakout tetapi naik kembali. Contohnya seperti di sini, dia hanya breakdown tapi hanya membuat weak candle-nya saja. Oke. Jadi saya buat error weak candle di sini. Jadi kita anggap supportnya di sebelah sini.
Jadi di 30.300. Kemudian kita bikin resistnya dulu. Kita juga pakai trendline, sepertinya udah bisa. Di sini ada sebuah lokal trendline dalam jangka dekat ya teman-teman, dalam artian seperti itu. Nah, kita bisa taruh horizontal range-nya di, mungkin di sini udah bisa teman-teman ya. Nah, 30.700. Jadi harga sekarang adalah harga 30.500. Jadi ada rata-rata. Kemudian resistnya ada di 30.700, supportnya di 30.300. Jadi ada rentang $200 dari harga sekarang ke atas ataupun ke bawah, ada rentang $200 yang menjadi support dan resistnya. Nah, jika Bitcoin close candle di bawah 30.300 di sini, maka Bitcoin kemungkinan akan mengalami penurunan. Dan jika Bitcoin berhasil close candle dalam time frame waktu 1 jam ya di atas 30.700, maka Bitcoin akan mengalami kenaikan dan menguji resisten area di sini. Mungkin bisa sampai 32.000 ya teman-teman. Oke. Tapi jika turun sampai mana Bitcoin? Oke, coba kita lihat lagi. Kita bisa gunakan Fibonacci tentunya untuk menjadi patokan awal. Kita coba tarik dari sini. Jadi kita bisa lihat di Fibonacci-nya 0,5 dan 0,618 di area sini dan juga di area sini. Nah, di area 29.100 sampai 28.500 mungkin itu akan membuat support baru di sana jika Bitcoin mengalami penurunan di area sini ya teman-teman. Karena di sini juga ada sebuah pola di mana di sini Bitcoin mengalami sedikit koreksi kecil untuk kembali naik lagi. Jadi di sini nanti mungkin akan turun. Jika skemanya turun, mungkin Bitcoin akan mengunjungi area di sini, di area 28.500 sampai 29.000. Oke. Seperti itu untuk analisis Bitcoin hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.